Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya D. Elirin Salusi, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Adibuana Surabaya dengan NIM 248074288. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan rangka penilaian uji kinerja. Dan ini KTP saya. Ini Pak. Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih dan salam hormat untuk dosen penguji. Selamat siang. Masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPP. Misalkan KPK dari 2 dan 6. Nah, kamu nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, nanti kita akan mempelajari materi supaya kamu bisa menyelesaikan dan bisa mencapai tujuan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita membagi kelompok ini ya, 4. Mau dicampur nggak atau tetap kayak gini? Nah, misalkan di sini cowok 1, di sana 1, atau mau cowok cewek semua? Oke. Kamu belajarnya pengen gaya apa nih? Mau gaya tidur, mau gaya berdiri, atau mau duduk kayak gini santai-santai? Apa Bapak jangan banyak bicara atau gimana? Duduk aja kayak gini ya, santai aja ya. Oke. Untuk Bapak mau membagikan dulu lembar kerja sebelum menyampaikan materi. Nanti dikerjakannya nanti aja ya, tapi mau membagikan dulu. Jangan dulu diisi karena Bapak belum menerangkan. Oke, lihat di sini ke depan. Gimana itu soalnya? Susah nggak?
Enggak lah ya? Hah? Susah ya? Belum. Bapak belum mengajarkan. Nanti kalau udah mengerti, kamu gampang banget. Senang. Kalau udah mengerti matematika, kamu pasti senang belajar matematika. Kenapa? Karena matematika itu menarik. Ya. Mencari suatu tantangan. Matematika itu jangan ditakuti, ya, tapi disenangi karena di dalamnya sangat menarik. Bentar, ini agak lemot nih. Nah, ada di padu. Mau kemana kamu, laptop? Nah, ini. Sebelum ke papan musik, kita ini ada tuh seperti papan musiknya. Kita ke sini dulu, atau kita ke materi dulu, biar kalian paham apa itu KPK dan EP. Tapi cari materinya kok susah begini. Tenang. Kayaknya di atas lewatnya. Mencari pokok. Nah. Pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FEP dan KPK dan dapat menerapkan dalam kehidupan tuh sehari-hari. Ya. Bukan pecahan aja. Kalian membagi semangka di pecahan juga. KPK dan FEP juga nanti ya. Nanti kita jelaskan. Kok bisa ya KPK bisa membagi semangka? Nah, KPK bisa membagi roti. KPK bisa membagi permen. Kita nanti tunggu. Ya. Lihat ke sini. Sebelum bilangan yang merupakan kelipatan 2 sekaligus merupakan kelipatan 3 disebut kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan yang paling kecil disebut kelipatan persekutuan terkecil. Oh iya benar tadi ya, kata Bapak ada persekutuan terkecil disebutnya KPK. Sedangkan FEB apa? Faktor persekutuan terbesar. Kok bisa? Nah, sebelum bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan yang paling besar disebut FEB. Sedikit pahamlah ya. Untuk menentukan FEB dan KPK, kamu harus paham yang disebut dengan bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Kok banyak banget Pak? Nggak langsung ke KPK dan EPB aja? Enggak. Nah, kalian harus paham dulu bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Ada yang tahu nggak? Bilangan prima yaitu bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ada yang tahu nggak? Bilangan yang dibagi sama bilangan itu sendiri. Jadi bilangan itu nggak bisa dibagi oleh bilangan lain. Pelit bilangannya. Bilangan prima itu pelit kok.
nggak bisa kemana-mana. Misalkan 1. Nah, angka 1 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa ya. Nah, itu termasuk bilangan prim. Angka 2. Angka 2 bisa dibagi dengan bilangan lain nggak? Contohnya? Enggak. Tetap 2 di sini. Ayo. 2 adalah bilangan prim karena tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Siapa yang tahu lagi selain 1 dan 2 bilangan tengah? Angkat tangan dulu. Sebutin. Iya, sok sebutin. Angka berapa? 3. Angka 3. Ada yang tahu lagi nggak? Angka berapa? Angka 5. Kenapa angka 5? Iya, betul. Karena angka 5 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Ada lagi nggak selain angka 1, 2, 3, 5? Iya, sebutin. Angka 6. Teman-teman. 7. Kenapa enggak 6? Tadi disebut angka 6. Kenapa kok enggak 6, Pak? Karena angka 6 bisa dibagi dengan angka 2 dan juga angka 3. Berarti angka 6 bukan bilangan prima. Kalau 7 bisa dibagi enggak? Enggak ya. Berarti angka 1, 3, 5, 7 adalah bilangan prima. Angka berapa lagi? Satu lagi deh. Yang umumnya 11. Kenapa langsung 11 enggak 9? 9 bisa dibagi dengan angka berapa aja? 9. 3. Sama berapa lagi? 2. 9 bagi 2 ada sisa loh. Angka 1. Angka 9. Berarti 9 bukan bilangan prima. Yang bilangan prima adalah atasnya, yaitu 11. Oke, cukup begitu ya. Bilangan prima adalah angka 1. Sebutin. 1, 2, 3, 5, 7, dan 11. Ada lagi enggak? Dan seterusnya ya. Di sana masih ada banyak lagi bilangan prima. Oke, kita memakai diagram kotak dulu untuk menentukan mana aja bilangan prima. Nah, di sini ada. Oke, Bapak perlu spidol Bapak di mana loncatnya? Oh, ini. Mana bilangan prima selain 11? 3. Kemana ya? 15 bilangan prima bukan? Bukan. Kenapa? Bisa dibagi sama 3. Kayaknya 17 ya? 17. 19. Coba yang 19 bilangan prima. Ajukan tangannya. Coba yang 19 adalah bilangan prima. Ajukan tangannya. Yang setuju. Wah, setuju semua nih. Kayaknya udah hafal semua nih. Ya, betul. 19 adalah bilangan prima. Coba yang tidak setuju. Yang tidak setuju kalau 20 adalah bilangan prima. Coba. Ini udah paham kayaknya nih. Kenapa 20 bukan bilangan prima? Bisa dibagi. Kalau gitu kalian bisa mencari ke bawah ya. Oke. Tapi bilangan prima umumnya adalah yang selalu dipakai ya. Kebanyakan yang selalu dipakai adalah bilangan yang kecil. 2, 3, 5, 7, dan ini udah umum selalu dipakai, apalagi ketika kamu mengerjakannya menggunakan pohon Pak. Loh, kok pakai pohon faktor, Pak? Pohon faktor yang kayak gimana? Oke, lagi lihat ke depan. Jam 9. Kamu lagi. Kemana?
Ini adalah salah satu contoh. Ada titiknya. Nah, di atas. Nah, pakai faktor kotak ya. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 16. Tuh, nih. Ini adalah bilangan pembagi primanya di sini ya. Bilangan pembaginya memakai bilangan prima. 12 bagi 2 hasilnya 6. 12 bagi 2 hasilnya 3. 12 bagi 2 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Ini juga sama, 16 bagi 2 8 bagi 2 hasilnya 4 bagi 2 hasilnya 2 bagi 3 hasilnya 1. Angka yang dilingkari disebut angka pembagi karena dapat membagi kedua ruas masa. Oke. Lihat lagi ke depan. Kok di sini ada 2? 3 dibagi 2 bisa enggak? Berarti ini hasilnya 3. Sama 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Berarti 2 dapat membagi 12 dan 6. Ini juga sama, dilingkari, dapat membagi 6 dan 8. Di sini kok 2 lagi? Kenapa nggak pakai lingkar? Ayo, siapa yang tahu? Karena tidak bisa membagi 3, hanya bisa membagi 4. Jadi tidak memiliki lingkar. Diulangi, yang tidak memiliki lingkar yaitu tidak bisa membagi ke 2 angka. Yang dikasih lingkar yaitu kedua bilangan bisa dibagi dengan angka 2. Ngerti dikit? Ngertilah. Maka dapat kita simpulkan FPB dan KPK dari 12 dan 16 adalah FPB-nya yang dilingkar berapa? 2. Ada berapa? 2. 2 kali 2 sama dengan 4. KPK, nah kalau KPK ditulis semua nih. 2 turunin. 1, 2, 3, 4. Bener enggak 2-nya ada 4? Turunin semua ke sini, 2-nya ada 4. Terus 3-nya ada berapa? 1. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 48. Kok Bapak bawa itu buat apa sih? Oke, kita buktikan isinya. Kita buktikan dengan papan musi yang lebih gampang. Walaupun ini lebih gampang, kamu harus tahu materi yang di papan tulis. Oke, KPK dari 12. KPK dan FPB dari 12 dan 16. Kita cari FPB-nya dulu. Faktor. Nah, faktor persekutuan. Berarti faktor persekutuan dari 12. Yang bisa dikalikan 12 itu apa aja hasilnya? 1. Pakai pin yang warna pink dulu ya. 1. Ini angka 12 ya, pakai warna pinknya. 1, terus 2. Kalau 2 kali berapa? Kali 6. Kalau 3 kali 4. Kalau 4 kali 3. Kalau 6 kali 2. Ada lagi nggak? Terakhir angka 12. Berarti ada berapa pin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang 16. Yang 16 pakai warna apa? Biru. Ini masih menentukan FPB dulu ya. Kalau 16 berarti 1. Nah, angka 1 pinnya udah dapat 2. Terus angka 2. Angka 2 juga dapat 2. Angka
Angka 3 ada nggak? Yang hasilnya 16? Kayaknya enggak deh. 4. Nah ini ada nih kayaknya ini. Ada di pantun. 4 kali 4 adalah 16. Sempat gak disempat harus dibalas. Ada yang 4 juga dapat 2. Terus apalagi yang hasilnya 16? Yang keras. Pinter ya. Terus apa lagi? 6 udah 6 enggak ya? 6 18, 6 kali 3 18. Berapa lagi? Terakhir 16. Nah, angka berapa aja yang memiliki pin 2? 1, 2 dan 4. Bapak nanya lagi nih, EPB tadi apa? Persekutuan. Nah, karena EPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka yang dapat 2 pin kita ambil angka yang terbesar. Berapa angka yang terbesar? Betul nggak jawabannya sama dengan itu? Betul. EPB dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2, hasilnya 4. Di sini juga sama, hasilnya 4. Lebih gampang mana? Yang ini. Beneran yang melaksanakan pembelajaran masuk ke materi inti. Sebelumnya siapa yang tahu tentang KPK dan EPB? Pernah nggak kalian membagi sesuatu dengan adil? Misalkan membagi, kalau cowok kelereng, mungkin kalau cewek makanan, yang sini 20, yang sini 20, yang sini 20. Pernah nggak? KPK dan EPB itu sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bertemu di titik yang sama, meskipun jarak kita berbeda. Sewaktu-waktu kita akan menempuh jarak yang sama, meskipun titik keberangkatan kita berbeda. Kita akan mendapatkan pembagian yang sama, ya, walaupun pada dasarnya kita berbeda. Itulah KPK dan EPB. Tahu nggak KPK? Siapa yang tahu? Cung, siapa yang tahu, Cung? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih kelipatan? Ayo, kelipatan apa? Siapa yang tahu nggak contohnya kelipatan? Misalkan kalau 2 ketemunya, ayo dilipat 2-nya. 2 dilipat, diloncat tuh, kayak tembok ini nih 2. Kita loncat 2, jadi kelipatan 2 lagi, loncat 2 Nah, itulah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau EPB apa? Tahu nggak? EPB tahunya faktor. Apa sih faktor? Faktor persekutuan terbesar. Faktor 6. Faktor 6 yaitu angka berapa yang menghasilkan 6. Kalau hasilnya 6, berapa kali berapa aja ya? 1. Berarti kalau 1 kali 6. Terus apa lagi? Nah, 2. Kalau 2 kali
Kalau 3 kali 2. Kalau 6, ya 6 kali 1. Paham ya sedikitnya tentang KPK dan FPB ya? Paham nggak? Cung, siapa yang nggak paham? Oke, kalau nggak ada yang ngacung, nggak ada yang apa-apa, kita sambil berjalan ya. Kita sambil berjalan memasuki materi inti dari apa itu KPK dan FPB. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan dulu. Ini adalah papan. Ya, ini adalah papan multifungsi atau papan multifungsi. Apa gunanya? Untuk mempermudah mengerjakan KPK dan FPB. Masih banyak loh alat peraga yang lainnya seperti congkak, ya, seperti permainan-permainan tradisional yang dapat menjadi media pembelajaran KPK dan FPB. Kenapa sih Bapak pakai ini? Ini lebih ringan, tidak banyak menggunakan media. Medianya adalah karton berwarna spidol dan paku pin, ya. Jadi tidak terlalu repot untuk membikin. Baik, perkenalan ini apa sekali lagi? Ini ada yang pegang, ada yang pegang. Ya, 6 dan 12. FPB dulu deh. FPB itu aktornya berarti dari 1 ya. Nah, dari 1 terus berapa lagi? Berarti 6 pakai pin yang sama ya. So, satu ewang. Nah, habis itu giliran siapa yang menancapkan. Nah, berarti ya. Terakhir itu ya, yang 6 ya. Sekarang yang 12. Kalau 12 2 bisa 2 kali berapa? 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Iya betul. Kalau 4 kali 3. Habis 4 berapa? Yang bisa yang hasilnya 16. Perkalian berapa aja? 6. Nah, 6 kali berapa? Kali 2. Nah, terakhir 2 ke. Nah, FPB, faktor persekutuan terbesar yang memiliki 2 pin. Angka yang paling besar angka berapa? Angka 6. Nah, berarti FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Sekarang cari KPK-nya nah. Dari KPK, so tulis dulu siapa nih bendaharanya, di sekretarisnya nih. Tulis dulu di sini 6. FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Sekarang copot dulu terus cari KP. Nah, ini udah ya. Tiga presentasi yang maju ke depannya. Siapa yang maju ke depannya siapa? Yang 6 ya, 6 12 berarti 18. Hanya nyampe 24 ya. Tapi coba dulu lah. Nah, 24 dan dulu deh. Kayaknya sampai 24 nih. Sekarang yang 12 ya dari 2 ke langsung kena. Ya. Dari 12 langsung 12 tuh. Pinnya udah 2.
pasir, berarti KPK dari 6 dan 12 adalah 2. Selesai. Tinggal kelompok Arjuna 2 dan 4. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yang ini yang kelompok B di KPD-nya masih Bapak masih ingat nggak? Berapa aja KPK dan IPB-nya? 6 dan 12. Meskipun KPD-nya di Bapak, tapi kalian kalau sudah memahami akan pintar menyebut dan akan hafal menyebut kata. Tepuk tangan untuk kelompok B. Untuk sementara refleksi hari ini bahwa Bapak sangat bangga pada kalian dan hampir semua siswa di ruangan kelas ini dapat memahami apa yang sudah Bapak berikan. Perlu tugas dan enggaknya nanti kita berjalan di lain hari, dan untuk pelajaran hari besok kita akan menggunakan atau kita akan membahas materi tentang pecahan. Tapi kalian yang tidak bisa atau kurang mengerti, kalian bisa menanyakan di lain hari. Untuk sementara ini ada yang akan ditanyakan tidak tentang materi ini? Udah bisa. Nah, kalau besok lupa, kalau besok lagi lupa lagi, kalian bisa menanyakan di luar jam. Waktu Bapak lagi di kantor, Pak, saya lupa yang kayak gini, kalian bisa menanyakan. Jangan sungkan menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu guru ketika kamu sedang mengalami kesulitan. Untuk kegiatan selanjutnya, bahwa materi ini dapat disimpulkan ketika menemukan